Dia kan orang Amerika. Gosip Loli Fitri Sahrul. Si Fitri itu ya. Kadang-kadang Mak Ulan prihatin dengan omongan. Dulu kupikir si Fitri ini ngomongnya itu apa? Lemah lembut gitu ngomongnya itu seakan-akan orang yang bijaksana kayak gitu kan. Di balik omongan yang lembut sosok bijaksana itu, ternyata berbahaya. Bisa dia ngomongkan Nikita kan, lu seakan-akan lu ya apa namanya itu nggak pernah mengecewakan orang tua, nggak pernah durhaka sama orang tua. Ada aku lihat postingannya. Lah gimana dia sama emaknya? Gimana dia sama maminya ya? Gimana dia sama maminya sampai detik ini maminya itu nggak baik sama dia. Itu yang lemah lembut itu. Yang lemah lembut itu kadang-kadang manis di mulut, pahit di hati. Entar ya Mak ambil minum dulu. HP-ku jadi begini sih. Makanya aku bilang sama kalian, dia sosok ngomongin si Nikita. Dia sosok ngomongin Nikita, ala lu seakan-akan gak pernah durhaka sama orang tua gini-gini katanya kan. Karena Nikita lagi bermasalah sama anaknya kan. Tapi dia sendiri nggak ngaca dengan diri dia sendiri. Sementara dia dengan maminya aja nggak baik-an. Makanya gue bingung. Manusia ini kenapa ya kadang-kadang lupa introspeksi diri sendiri. Manusia itu kadang pinter nggak nasihatin orang, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Iya kan, manusia itu kadang-kadang sok gitu loh, sok ngomongin nasihatin orang, sok ngata-ngatain orang, tapi nggak berkaca dengan diri sendiri gitu loh. Paham kalian kan? Aku yang sedih bener itu sumpah ya. Mak Ulan ini bencong, ya kan? Mak Ulan ini bencong ya. Mungkin dianggap nanti akan menjadi kerak neraka. Mungkin isi kerak neraka. Tapi namanya kurang ajar sama orang tua, nggak berani Mak Ulan. Apalagi sampai nggak mau ngakuin orang tua, nggak berani aku, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, nggak berani. Mak ceritakan dengan kalian kalau mau dendam, cara didik anak dengan Mak Ulan bisa aja dendam dengan orang tua. Bapak Mak Ulan itu sadis kasarnya ngajar Mak Ulan ini. Sadis kasarnya waktu ngajar makanya, tapi Mak pahamin tidak ada orang tua yang mau anaknya jadi bencong. Kalau kita berpikir lagi secara jernih, tidak ada orang tua yang mau anaknya jadi homo, tidak mau anak yang jadi bencong, tidak mau orang tua anaknya bisa menjadi bodoh. Nggak ada orang tua anaknya itu menjadi orang yang nggak bener lah pokoknya. Kayak sini kita didik selolinya keras. Ya karena kita ini kan pengen anaknya menjadi bener. Anaknya pengen jadi bener. Anaknya pengen dia pengen anaknya berhasil.
Ceritain mak gimana sadisnya. Kalian tahu ikat pinggang? Mukulnya tuh bukan tali ikat pinggangnya sayang. Mukulnya tuh kepala ikat pinggangnya itu yang besinya itu loh. Bam gitu. Aduh, Masya Allah ya Allah Tuhanku. Kalian tahu? Kalau udah dipukul ini, sebulan gak hilang-hilang sakitnya. Gimana jadi bener kalau emaknya sendiri? Gak bener emaknya itu kayak apa sayang? Emang kau tahu? Emang kau lihat mereka dalam rumahnya? Yang gak nemen namanya gimana? Tu as tout mangé, c'est bien comme moi. C'est bien ma chérie. Regarde-moi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Non, doucement. Oh, tu as du noir sur ton œil gauche. Oui, j'ai nettoyé. Itu NM ya. Itu NM ya. Kalian tahu emaknya Elmatiana artis sinetron, emaknya kalian tahu penari ular di night club. Penari ular di night club, penari telanjang striptease. Kalian tahu? Tapi dia bisa didik anaknya jadi bener. Elmatiana jadi artis. Adiknya yang lelaki itu siapa namanya itu? Siapa nama adiknya laki yang kawin sama siapa itu? Anak Arabik itu. Wati Siregar almarhum. Iya. Kalau orang kampung, nggak bener Wati Siregar ini. Karena dia mungkin pelacur, mungkin apa, penari striptease, penari ular. Pasti kalian berpikiran kayak gitu. Karena di otak kalian tuh cuma memandang orang sebelah mata. Kalian tuh memandang orang tuh sebelah mata. Anak Wati Siregar anaknya bener semua tuh. Elmatiana bener tuh, walaupun waktu masa-masa itu, waktu dia masa jayanya artis, ada pergaulan yang dia salah karena apa tuh, masuk ke siapa tuh, ke kayak apa pesantren apa itu, apa namanya, Raja Mukti apa itu, totonya di sana terjerat narkoba yang sama yang si Reza Artamevia juga masuk ke dalam itu, apa namanya itu. Pernah sosok pengajian Gatot Raja Mukti apa namanya itu. Sok pengajian tau-taunya di sana pesta sabu. Tuh, si Reza pun masuk dalam situ akhirnya. Raja Artamevia segala macam masuk dalam itu. Elmatiana kan pernah Gatot Raja Mukti mah. Iya, kan Elmatiana, Reza kan pernah kan terjerumus masuk seakan-akan apa namanya, seakan-akan pesantren apa, pengajian, totoknya di dalamnya pesta sabu. Kalau anak sekarang nilai si almarhumah Wati Siregar tuh, pasti kalau anak sekarang memandang Wati Siregar tuh, pasti ini lonte, pasti ini perempuan yang gak bener, pasti ini kayak Win. Karena memandang sebelah mata. Wati Siregar almarhumah itu emaknya Elmatiana itu. Karena Wati Siregar ini nyari duitnya di kehidupan malam. Jadi penari striptease, jadi penari ular. Dengan pakai BH dong, pakai celana dalam dong, nari-nari ular kayak gitu. Kalau anak zaman sekarang pasti memandang Wati Siregar, ini pasti lonte, ini pasti pelacur. Memandang sebelah mata, padahal dia banting tulang mati-matian nyari duit buat anak-anaknya. Buat anak-anaknya bisa maju. Single parent dia. Si Wati Siregar itu emaknya Elmatiana tuh. Single parent. Nggak kayak si Nikita sekarang. Dia punya anak. Si Nikita kan ibaratnya kan cari duitnya udah enak. Cari duitnya kan dia di media sosial, jadi endorse, jadi brand ambassador, jadi ini, jadi itu. Wati Siregar maknya Elmatiana itu lu, banting tulang. Untuk anak-anaknya, biar anak-anaknya bisa maju.
Aku aja digebuk orang tua kita. Udah digebuk kita nih ya. Jawab omongan bapak orang tua kita. Pam, mulut kita kena tampar. Udah kena gebuk kita. Kan ampun kita tampun ampun gitu ya. Terus ada juga kan, namanya kita anak-anak kan, karena kesakitan kita tadi kan nyerocos mulut kita kan, keluar kata-kata yang nggak benar juga untuk melawan orang tua tadi kan, tambah ketampar mulut kita. Apalagi kayak si ini tuh, kayak si Loli ngomongin begitu, ngajarin anak-anak Indonesia katanya, kita harus lawan orang tua kita. Bukan anak aja yang durhaka, orang tua pun bisa durhaka, kata si Loli kan kayak gitu. Ih, kalau aku kayak si Loli kayak gitu, jawab omongan orang tua aku kayak gitu, habis rontok gigiku nih, kena hajar sama bapakku. Eke juga dulu kerja jam 9 sampai jam, nah itu lagi tuh nasi Neng Olin tuh, kerja dari jam 9 ke jam jadi LC. Jadi GM. Kadang-kadang orang ini suka mandang sebelah mata. Mungkin kalau zaman dulu udah ada medsos dan iya bener. Zaman dulu kan nggak ada medsos. Aku digantung begini loh, seharian digantung ini. Udah dilepasin ini tangan ini sekebas semutan. Begini loh, diikat sama bapakku. Dari pagi sampai malam, ini tangan tuh ya Allah semutan, gak bisa bergerak. Kalian bayang kalau 12 jam tangan kita di atas begini, diikat, kayak digantung kayak gitu. Apa gak kebas ini tangan semutan? Ya Allah, ini Wahyuni, aku ngeliat Loli itu, ya Allah sampai ngurut-ngurut darah. Tapi aku yakin si Loli ngomong begini ini, melawan emaknya ini, pasti ada yang ngasut, pasti ada yang mempengaruhi, pasti ada yang nyuci otaknya, nggak mungkin enggak. Kok bisa anak segitu kejamnya gitu loh. Ini anak kejam banget melawan orang tuanya. Astagfirullahaladzim si Loli ini. Aku, kalau itu ponaanku, ku tabokin, biarlah aku masuk penjara, nggak apa-apa. Sayang si Loli ini bukan keponaanku. Kalau si Loli ini jatuhnya keponaanku, misalnya Nikita ini adikku, ini Loli jatuhnya keponaanku, ku tabok-tabokin, biarlah aku masuk penjara. Kurang ajar kau ya, aku bilang kayak gitu. Kurang ajar kau melawan emak kau. 9 bulan mak kau melahirkan kau, mengandung di dalam perutnya. Susah-susahnya sampai adu nyawa dia mengeluarkan kepala kau. Sampai dia bilang, kalau bisa, kata si Loli kan, kalau bisa aku dilahirkan, aku juga nggak mau dilahirkan. Kata. Bisa dia ngomong begitu kan? Kalau bisa aku, itu ajaran orang ngomong begitu. Kalau mau dilahirkan, aku bisa dilahirkan. Nggak mau aku dilahirkan. Maksudnya itu kan, kalau bisa dilahirkan kembali, dia nggak mau jadi anak Nikita Mirzani. Maksudnya kan kayak gitu kan. Kata si Loli ini kan. Loli, sayangnya kau, aku ini bukan, ibaratnya bukan om kau apa tante kau. Kalau aku jatuhnya di om kau apa tante kau ini, aku ini si Wulan ini, aku ambil aku gini-giniin kau. Biarin aku masuk penjara nggak apa-apa, tapi puas hati aku ngajar keponaanku. Biarkan aku masuk penjara nggak apa-apa, tapi aku puas hati. Udah aku hajar anak keponaanku nih habis-habisan, biar nggak kurang ngajar. Sayang dia bukan keponaanku. Kalau si Loli ini misalnya Nikita ini adikku, aku nih ibaratnya kakaknya Nikita. Kok ambil rambutnya tuh. Sepuas-puas hati aku ini apa nama itu menampar dia. Sumpah gemes aku lihatnya, sumpah. Loli pinter betul suruh lawyer ke pengadilan ama buat adopsi. Iya kan, kepinter keblinger si Loli ini, sumpah.
Pinter keblinger, sok kepinteran, anak masih di bawah umur, sok kepinteran, padahal ujung-ujungnya kelihatan bodohnya. Astagfirullah, aku sampai ngerut dada. Ngerut dada benar. Ngerut dada aku, ya Allah Tuhanku. Untunglah bukan keponaanku kau loli, aku bilang kayak gitu. Kalau keponaanku kau loli, habis kau dengan aku. Biarlah aku masuk penjara, nggak apa-apa. Puas hati, yang penting aku udah ngehajar keponaanku, kurang ajar sama emaknya. Mungkin mereka juga pengen gitu, Mak. Tapi mereka ada kamera. Iya, bener Arisi. Tertahan oleh, kayak Nikita nih kan tertahan. Dia ada anaknya yang 2 lagi harus diurus, ya kan? Kalau kakaknya Nikita mungkin menjaga emosi, menjaganya ini supaya jangan sampai, masanya media sosial lah. Nggak kayak zaman dulu. Kalau aku kayak gitu bener. Sumpah, kalau itu jatuh keponaanku, biarlah udah tuh aku diborgol sama polisi, nggak apa-apa. Yang penting aku puas hati ngajar keponaanku, kurang ajar kayak gitu. Untungnya jatuhnya bukan keponaanku. Kalau keponaanku itu, ibarat kalau bahasa Palembang tuh kubabat bingkaskan. Bener. Kubabat bingkaskan. Udah tuh aku puas hati masuk penjara. Nanti di pengadilan kenapa? Iya Pak, saya emosi. Masalah kalau di pengadilan dengan hakim, kenapa kamu hajar keponaan? Saya terlalu emosi. Saya tidak bisa menjaga perasaan diri saya lagi. Saya nggak bisa lagi menjaga emosi saya. Karena keponaan saya sangat kurang ajar. Saya ikhlas mau dijatuhkan hukuman berapa tahun pun. Begitu aku kalau di pengadilan dengan hakim. Saya akan ikhlas. Tapi saya sudah puas menghajar keponakan saya yang kurang ajar ini. Sumpah, kalau keponakanku, bangsa keponakanku si Loli itu, ku ambil rambutnya, ku tampar. Sumpah. Bener Felicia, untungnya sih aku ini bukan tantenya Loli atau ibaratnya tuh bukan omnya Loli kayak gitu. Kalau bangsa aku di tante atau omnya Loli, begitu aku sepuas-puas hatiku. Sumpah, karena udah keterlaluan banget. Seketika situ nih kita nggak tahu tuh kalau adik-adikku kan habis dari Paris ke Belanda, dari ke Belanda terus mereka liburan. Uni aku pengen lihat aurora, aku pengen ke Norwegia, katanya. Pergilah ke situ, aku bilang kayak gitu. Itu kayaknya sini kita juga mau ke situ nanti, itu pasti kalian ketemu, aku bilang kayak gitu. Nggak mungkin lah ketemu nih, kata adik-adikku kan. Dia kan artis dan lagi dia sama rombongan, kata adikku gitu kan. Nggak mungkin lah ketemu nih. Tau-taunya ketemu. Terus adikku ketemu, tau-taunya. Sama Mak kalau keponakanku. Kalau keponakanku itu Mama Kenzo. Nggak tahu lah. Mungkin aku masuk penjara, aku sumpah. Tanyalah dengan keponakanku. Ponakanku semuanya tahu watakku. Aku nggak peduli dengan orang tuanya kalau keponakanku udah kurang ajar. Keponakanku tahu banget dengan aku. Kalau dia lah kurang ajar sama orang tuanya, aku nggak mandang lagi orang tuanya. Kau ambil sapu, ku gebuk. Kurang ajar kau ya. Capek. Udah mati-matian banting tulang orang tua kau. Masih juga orang tua kau kelawan. Si Loli itu kayak diajarin loh, sumpah. Kayak ada yang ngajarinnya. Kayak ada yang mencuci otaknya kayak gitu loh. Bener-bener kurang ajar bener. Astagfirullahaladzim, kurang ajar bener, sumpah. Itu mah, itu anak bener-bener kurang ajar bener. Sayang kau Loli, sayang kau bukan keponakanku. Kalau kau keponakanku Loli, tak tahulah Loli apa yang terjadi. Pasti ada yang mendoktrin, pasti. Aku yakin deh. Aku yakin, makanya aku bingung sama rumah aman ini.
Kok bisa rumah aman itu menjadi tidak aman gitu loh. Bingung kan kita. Itulah Indonesia ini kadang-kadang ya. Indonesia ini serba backingan. Indonesia ini serba backingan. Serba backingan. Serba backingan. Apalagi yang backingan ini yang gila-gila selangkangan, gila-gila itil. Apalagi yang backingan yang gila itil ini, yang gila selangkangan. Yang gila-gila itil dan selangkangan ini yang bahaya. Nanti juga Loli suatu saat akan sadar. Mudah-mudahan anak itu cepat sadarnya ya. Karena dia perempuan. Dia bukan lelaki, dia perempuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah natural? Negara kita tuh bukan negara yang aman lagi, sayang. Negara kita itu udah kacau balau. Bayangkan aja Ralin. Siapa itu? Ralin aja bisa jadi apa? Jadi petugas khususnya ke presiden apa sih, pansus apa namanya itu? Diangkat jadi itu. Kapabilitasnya si Ralin ini apa gitu loh. Makanya Indonesia itu udah nggak bener semua. Terlepas ada usuci otaknya, tapi memang Loli itu. Memang si Loli itu dari kecilnya nakal banget, Putri. Tanya deh sama si Mael tuh yang suka ngasuh. Emang anak itu bener-bener kepala batu. Dari kecilnya memang udah kepala batu. Anak itu memang dari kecilnya udah kepala batu. Tanya si Mael tuh nah. Mael kan yang suka ngasuhnya waktu zaman kecil. Tapi kadang-kadang ya kita prihatin juga sama Nikita ini. Nikita ini banyak musuhnya. Jadi ya musuh-musuhnya itu mungkin berlomba-lomba untuk jatuhkan Nikita. Karena apalagi dilihatnya Nikita sekarang lagi bermasalah sama anaknya. Ya jalan satu-satunya dimanfaatin lah anaknya ini. Rasman pengen banget ngasuh anak kepala batu. Sedangkan emaknya aja yang udah mencukupin dia. Sini kita tuh termasuk orang tua tunggal yang mati-matian untuk mencukupin semua kebutuhan anak-anaknya, termasuk Loli ini. Bayangan kalian di sekolah kan ke Inggris sana kan miliar-miliaran duitnya. Miliaran kan keluar duit si Nikita ini untuk anaknya sekolah di Inggris sana itu. Bukan lagi ratusan juta, miliaran. Eda aja nyerah nampung Loli, bener. Si Eda itu aja nyerah nampung si Loli karena anak ini benar-benar anak nggak tahu diuntung. Makanya si Rasman mau nampung anak ini. Terus si Padel mau memperistri si Loli. Si Padel itu udah kelihatan tampangnya aja si Padel itu aja kelihatan loh, tampang si Padel itu orangnya temperamental. Si Padel mau memperistri Loli. Si Padel tuh kelihatan loh wajah dia tuh wajah orang yang temperamental. Kelihatan manis-manis lelaki. Emosian itu si Padel itu orangnya. Potong leherku kalau nggak pernah mereka berantem lagi pacaran.
Potong leherku kalau nggak pernah si Loli ini sama Padel berantem waktu pacaran itu. Pasti berantem, ngeliat kerasnya watak si Loli ini, pasti ada terpukul sama si Padel. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Pasti ada kepukul sama si Padel ini. Karena si watak si Loli ini keras kepala batu. Nggak mungkin nggak. Si Padel itu kan orangnya lelaki temperamental juga. Mak Ulan ini keras loh orangnya. Mak Ulan ini keras juga orangnya. Bapak kalian ini lebih keras. Kalau Mak Ulan melawan bapak kalian ini, nggak panjang rumah tangga Mak Ulan. Lah anaknya aja dibuang dalam kandungan. Anaknya siapa itu dibuang dalam kandungan? Kalau si Padel itu tetap akan dipenjara. Karena delik aduannya dia udah berhubungan sama anak di bawah umur. Itu delik aduannya. Delik aduan itu sebenarnya polisi Jakarta Selatan ini udah kebingungan kita ngelihatnya. Delik aduan itu udah kelihatan Padel ini berhubungan dengan anak di bawah umur. Itu udah delik aduan itu udah nyata. Harusnya Padel itu udah ketangkep masuk penjara. Makanya kita nggak ngerti dengan penyelidikan polisi Jakarta Selatan ini. Padahal udah dijelaskan loh sama si Hotman Paris. Itu tuh udah delik aduan lagi loh. Delik aduannya itu bukan lagi ini praduga tak bersalah, udah tersangka. Seharusnya itu dari penjara. Loli, oh iya si Loli. Makanya si Hotman Paris kan sampai speak up. Seharusnya Padel itu udah di penjara karena dia berhubungan dengan anak di bawah umur. Hotman Paris itu aja udah Hotman Paris itu kan pengacara pinter. Kalau nggak pinter nggak mungkin jadi kaya raya kan. Pengacara paling kaya dia itu. Karena apa? Karena kepinteran dia dipakai orang melulu. Hotman Paris itu kan pengacara mahal. Karena pinter dia bersidang di pengadilan. Ya Hotman Paris kan udah speak up. Delik aduannya itu udah tepat. Kalau si Padel ini harusnya udah masuk penjara. Makanya kan si Hotman Paris kan kebingungan dengan pemikiran polisi Jakarta Selatan ini. Karena delik aduannya si Padel ini harusnya udah kena. Hotman tadi sampai diundang di pagi-pagi Ambar, mak bohong. Tuh, Hotman itu kurang apa loh? Dia habis dikata-katain nama Nikita kan. Kalau dia merasa dia sakit hati sama Nikita, bukan urusan gue kayak gitu kan. Masa bodoh lah itu. Tapi dia tahu hukum. Hotman itu tahu hukum. Tahu undang-undang. Tahu peraturan. Dia kan dulu habis kan dia dibully ini kita kan. Kalau misalnya Hotman bisa aja kalau misalnya sakit hati sama Nikita. Dulu kan pernah ada dicaci maki Nikita, dikata-katain sama Nikita. Kalau dia mau sakit hati bisa, bukan urusan gue katanya kayak gitu kan. Tapi dia seorang pengacara yang hebat. Dia menilai dengan hukum. Makanya dia speak up. Hotman Paris itu. Makanya dia nggak ngerti dengan kepolisian Jakarta Selatan nih. Kok belum juga si Padel ini dimasukin dalam penjara, belum juga jadi tersangka. Kebanyakan Jakarta Selatan ini kebanyakan klarifikasi, nggak ada actionnya. Ya mak, tapi Bang Hotman sudah baikan sama Nikita. Iya, tapi sifat manusia ini kan kadang-kadang kan kayak lihat si Rasman tuh. Nah, Rasman ini kan banyak dendam sama orang-orang. Kalian pernah dia nggak ada ribut si Rasman ini sama klien-kliennya. Bermasalah sama klien. Kalau Hotman nggak pernah bermasalah sama klien-kliennya. Gue urusin, lu urusin
Gue urusin kasus lu. Yang sanggup bayar gue, bayar sekian katanya. Tapi gue urusin dengan bener. Yang gak ada duit, gue bikin di Kopi Joni. Bantuan hukum. Kan ada kayak gitu dia. Si Rasman ini banyak masalah kasus-kasus dia sama klien dia sendiri. Kenapa? UUD. UUD-nya itu parah. Si Rasman ini. Bang Hotman musuh bebuyutan sama Rasman. Hotman kok. Bang Rasman musuh bebuyutan sama Rasman. Gimana sih kau nulisnya ini? Kenapa Rasman digetok sama NM semua secuil? Wajar Siska. Wajar. Nikita emosi seorang ibu, wajar dia begitu. Getok si Rasman itu wajar. Aku pun kalau di posisi Nikita, Rasman tuh udah cakar-cakar mukanya. Aku kalau jadi di posisi Nikita, ketemu Rasman itu udah aku cakar sampai 5 jari ini kuku lipat ku takarin mukanya. Iya, itu wajar emosi seorang ibu. Sementara anaknya lagi dia minta perlindungan sama pemerintah yang dibawahi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia pikir itu rumah itu aman. Ya kan? Dia pikir rumah itu aman. Bisa melindungi anaknya yang loli, yang nakalnya, na'udzubillah min jalik ini. Bisa mengarahkan loli ini menjadi baik. Bisa mengarahkan loli ini yang tadinya moral yang gak bagus menjadi bagus di rumah aman itu. Itu kan yang diharapkan di kita itu. Makanya dititipkan anaknya ke rumah aman itu. Ternyata rumah aman itu tidak menjadi aman. Kalau aku tuh jadi Nikita Siska. Cakak-cakak kayak gini muka Rasman tuh. Sumpah. Masuk ke penjara. Kurang ajar kau ya mempengaruhi anakku ya. Aku udah percaya sama rumah aman supaya anakku ini menjadi moralnya menjadi lebih bagus. Kok bisa anakku lari dari rumah aman itu dia mencari kau. Kalau benar-benar otak si Loli itu pinter. Kalau merasa dikurang aman di rumah aman itu yang dicarinya polisi. Bukan Rasman dicarinya. Sementara Rasman itu sedang adu hukum dengan Nikita ini. Si anak ini yang kurang ngajar binatang jahanam ini malah larinya ke Rasman. Kalau si Loli itu otaknya pinter, otaknya bukan di lubang pepeknya, seharusnya dia larinya ke polisi. Bukan Rasman yang dicarinya, polisi dicarinya. Rasman, Loli dipindahin. Ya Loli bukan urusan di Rasman. Loli itu anaknya Nikita. Ya Nikita ya mindahin anaknya kemana aja itu urusan mak kandungnya lah. Bukan urusan Rasman lah. Urusan Nikita lah namanya mak kandungnya. Ya kan? Buduk-duk. Makanya kadang-kadang kan bingung kita dengan hukum di Indonesia ini. Bingung. Karena hukum di Indonesia ini semakin lu merasa punya backingan, semakin lu petantang-pententeng. Kalau dia pinter nggak mungkin mau sama pudel. Makanya bingung aku pilih si Albert sama si Loli ini. Apa keenakan sama Kentinya si pudel? Apa nggak ngerti juga aku. Keenakan kali sama Kentinya pudel itu. Bisa nyoloknya diputer-puter kali kayak gasing kali. Ya kan? Itu si Loli itu kalau dia pinter, misalnya dia merasa tidak aman di rumah aman, yang dicari itu polisi, bukan Rasman. Sementara dia tahu Rasman itu musuh emaknya untuk beradu hukum di pengadilan nanti. Ya kan? Pagi kini si Loli itu kali. Bisa-bisanya tuh anak bilang, enggak ada, anak tuh Sartika sendirian di kamar itu. Sampai si Nikita itu memohon sama rumah aman itu, dia yang memohon biayain membantu ke rumah aman itu apa yang diperlukan anaknya. Dan itu diketahui oleh kepolisian Jakarta Selatan kok.
Dan ada kepolisian saya katakan memberikan klarifikasi kalau si Loli itu dibiayai oleh emaknya. Si Loli nggak mau ketemu NM sampai sekarang. Namanya anak kurang ajar. Memang ya salahnya Nikita gini. Seharusnya dia tahu anaknya ini kepala batu. Anak kepala ke batu kayak ini nggak bisa dilawan dengan batu. Yang salahnya Nikita, dia pengen nyekolahin anaknya sampai ke Inggris. Seharusnya dia sadar ini anak ini kepala batu. Gimana caranya supaya anak gue ini jangan... Karena Nikita kan orangnya kan temperamen juga, keras juga. Ngamukan juga si Nikita ini kalau ngeliat anaknya nakal. Nah ini kesalahan Nikita juga. Seharusnya dia menyadari ini tuh anaknya ini kepala batu. Ini anak kepala batu kayak ini. Gue itu nggak bisa nih ini jadi batu, jadi kepala batu juga ngadapin anak gue ini. Orang di sekitar, oh itu. Makanya dilawan bertahun-tahun Yoke melawan dia itu kan kayak gitulah. Terlalu manis. Keluarga yang butuh perhatian terus. Selamat pagi semuanya. Kadang-kadang ya yang aku nggak ngerti ini ya. Aku yang nggak ngerti ini. Yang merasa netizen ini. Kayak tahu banget kehidupan si Nikita ini loh. Itu aku kadang-kadang aku. Ini orang yang aku kenal malahnya kayak si Pera. Kayak si kadang-kadang. Kayak dia ngerti banget gitu loh kehidupan si Nikita nih sama anaknya gitu loh. Kadang aku bingung. Suka-suka mencari apa namanya. Cari penilaian sendiri. Ya Allah Loli itu pengen minta apapun cepat maknya ngirimin. Pengen ini, pengen itu. Di rumah aman itu si Loli itu dimanja. Dimanja. Di rumah aman itu si Loli itu dimanja sama emaknya. Makanya anaknya jadi besar kepala, jadi bukannya tambah bener otak anaknya tambah kurang ajar. Dimanjain lu sama emaknya di rumah aman tuh, jangan salah kalian. Kalau nggak percaya kalian boleh tanya itu sama polisi Jakarta Selatan itu. Kan yang ngawasinya ke polisi Jakarta Selatan itu. Kalian tanya tuh sama rumah aman itu. Apa emaknya si Loli ini nggak manjain dia, biarpun anaknya tinggal di rumah aman. Anak ini memang kurang ajar. Anak ini benar-benar kurang ajar. Na'udzubillah min zalik kurang ajarnya. Kiki The Potter mantan Nikita. Bukannya Kiki The Potter itu dulu bermasalah sama Nikita. Dulu kan perang habis-habisan sama Nikita. Kiki The Potter itu. Sama Gaby pun juga kan dia kan perang habis-habisan juga. Emang dasar anak itu kali. Bener, Wungki. Ini anak bener-bener udah kelewatan. Na'udzubillah min zalik kelewatannya, sumpah. Kalian bisa loh anak seumur segitu bisa ngomong kayak gini. Kalian ya anak-anak di luar sana katanya kayak gitu. Yang memang orang tuanya salah. Kalian jangan takut dengan salahnya orang tua. Bisa loh dia ngomong begitu anak ini loh. Anak ini si Loli bisa ngomong begitu loh. Hei anak-anak yang di luar sana, anak-anak Indonesia katanya kayak gitu. Kalau orang tua kalian salah katanya kayak gitu. Jangan takut kalian melawan orang tua. Bisa lo ngomong gitu si Loli lo. Orang makanya si Nikita itu waktu jemput Loli di apartemen itu dia nggak mau dia jemput sendiri sama keluarganya. Makanya Loli itu dijemput oleh KPAI dan kepolisian. Biar dilihat sama instansi bagaimana Nikita Mirzani menjemput anaknya. Bisa aja kan Nikita Mirzani kan dia ibu kandungnya. Anak ini kan masih di bawah umur. Bisa Nikita menjemput Loli itu dengan keluarganya.
Tapi kan Nikita kan nggak mau secara kayak gitu. Dia bukan orang bodoh juga. Dia mau dia jemput anaknya biar nggak ada kejadian nanti, malah yang ada nanti orang tua dianggap menyiksa anak kayak gitu. Makanya dia pinter Nikita. Dia didampingi oleh KPAI dan kepolisian untuk jemput si Loli ini di apartemen. Didampingi lagi oleh pengacara sini kita Bang Fahmi. Gitu kan. Kalau mau dilihat itu bisa aja dijemput Nikita itu dengan keluarganya. Kan Nikita masih orang tua kandungnya. Yang masih harus bertanggung jawab dengan anaknya. Karena si Loli kan masih anak di bawah umur. Coba Maulan adopsi Loli jadi anak Maulan. Enggak kepengenan Hendro gak kepengenan aku. Astagfirullahaladzim gak pengenan. Yang ada aku nanti jadi pembunuh punya anak kayak Loli ini. Yang ada Maulan jadi pembunuh punya anak kayak Loli. Nakalnya kayak kepala batu kayak ini. Bisa-bisa Maulan ini jadi pembunuh. Bunuh anak sendiri. Enggak didikan luar negeri. Enggak sayang. Memang si Loli ini udah kepala batu. Kalau nggak bawa polisi pasti nanti. Nah makanya itu. Makanya si Nikita waktu jemput Loli itu bawa KPAI, bawa polisi. Apalagi Nikita ini kan public figure. Musuhnya banyak. Yang ada nanti dia tambah diserang musuh-musuhnya dibikin fitnah. Yang ada tambah diserang-serangnya. Musuhnya malah dibikin fitnah. Kalian lihat aja. Betapa dekatnya Nikita sama Fitri dulu kan. Betapa mati-matiannya si Nikita nih belain si Fitri kan. Belain Fitri dalam bermasalah dengan mantan istrinya Cencen. Belain Fitri dengan mak kandungnya Fitri dan adik tirinya si Fitri si Uji. Ya kan? Mulutnya si Nikita gimana lantamnya kan dulu kan. Nyerang bekas istrinya si Cencen, si Cerina itu. Nyerang ini itu kan. Akhirnya sekarang jadi musuh. Akhirnya ujung-ujungnya Fitri ngomongin Nikita apa? Ibu biadab. Ya kan? Nah, akhirnya Nikita bilangin si Fitri apa? Anak durhaka. Nah itulah. Makanya kalian tuh pertemanan itu nggak usah saling memanfaatkan untuk saling menguntungkan. Kita berteman itu dengan ikhlas aja. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau tulus itu susah ditebak. Kalau tulus itu susah ditebak. Tapi kalau ikhlas itu artinya tidak ada ganjalan di hati dengan lapang dada. Tapi bener ya Mak, kalau orang deket sama Nikita langsung naik ya Mak. Memang bener, karena Nikita ini kan terkenalnya itu kan memang dia ini ratu barbar. Makin cantik kau Mak 2000. Masa sih Ginsul? Bukannya makin kayak setan. Bukan kayak setan. Makanya aku tuh ya dari dulu paling takut ngeliat orang yang terlalu manis. Terlalu manis itu ya ujung-ujungnya nanti pahit. Pahitnya tuh lebih pahit lagi dari racun. Terus. Nah kayak dengan Kintan ini. Kadang-kadang aku takut juga loh dengan Kintan ini. Karena Kintan ini ratu barbar juga. Mirip Mami Isa Jega. Kok mirip Mami Isa Jega? Aku bukan anak durhaka Ginsul. Aku bukan anak durhaka Ginsul. Jangan kau mirip-miripin aku dengan Caun. Jangan kau mirip-miripin aku dengan Caun. Aku bukan anak durhaka. Aku bukan anak yang sok-sok berkasta. Ya kan? Aku bukan anak-anak durhaka atau anak-anak yang sosok berkasta. Berisik pagi-pagi. Ngapa pula kau tonton? Udah tahu nenek-nenek lagi ngoceh. Kau tonton ya. Berisik lah pagi-pagi.
Udah tau nenek-nenek lagi ngoceh pagi-pagi. Kau tonton pula, kau hidupin HP kau tonton aku. Ya wajar lah berisik. Kau pun ada sinting-sinting. Ya Allah, lakiku bener-bener sayang tuakam. Sayang, chut. Chut. Les gens, ils ont pas besoin d'écouter. Kanza lagi nangis. Nangis kenapa, Kanza? Tu sais comment ça s'appelle ça, sayang? Tu sais comment ça s'appelle ça? Perut. Ça s'appelle bimbo, ça. Nah, bimbo, perut itu, perut buncit. Depanik. Ngapa Kanza nangis, Kinsul? Miss Indo. Bahas apa Miss Indo? Masih kita disinggung-singgung sama si... Sayang, parle pas trop fort, on a des voisins, sayang. Masih kita disentil-sentil. Masih kita disentil-sentil sama si kepo yang lonte teriak lonte itu. Masih disentil-sentil kita sama si kepo yang lonte teriak lonte itu. Ada yang mau nikahin dia. Siapa yang mau nikahin dia? Masih kita disentil-sentil, Mel, sama si kepo itu yang lonte teriak lonte itu. Yang seakan-akan berkelas itu. Hah? Yang seakan-akan berkelas itu. Berkelas dari mana kau kepo? Dari manner cara kau ngomong tuh aja orang udah bisa tahu sekelas apa pendidikan kau. Oke lah laki kau CU-nya tapi dengan kau kayak gitu tuh aduh. Gak tau lah kepo. Aku yang begini-gini kepo, gak perlu aku berkelas-kelas kepo. Sekarang yang kena Mak Pera gantian. Kemarin kan yang kena Mak Ulan kan disindir-sindir. Sekarang gantian si Pera yang disindir. Gantian Mel. Kemarin kan Mak Ulan disindir-sindirnya kan. Karena Mak Ulan speak up kan. Cuap-cuap kan. Karena Mak Ulan belain anak-anaknya kan. Ulan kau dulu CS-nya si Kepo. Bukan CS Yuni Ani. Aku tidak pernah CS sama Kepo sayang. Saling menghargai Yuni Ani. Beda dengan CS. Saling menghargai. Tahu kau? Beda dengan CS sayang. CS tuh kayak aku dengan rombongan siapa di si Amel nih nah. Depanik atau dengan geng botol kayak gitu. Aku udah ketemu muka, udah bertatap muka, udah hangout bareng kita, semakan seminum kita. Itu baru CS namanya. Itu CS namanya sayang. Ini kita hangout bareng aja belum pernah, ketemu aja belum pernah. Hanya ketemu di media sosial sayang, beda. Beda aku dengan geng botol, dengan Depanik. Itu baru CS namanya. Hah? Udah ketemu orang, udah semakan seminum. Nah kayak dengan Ginsul, nah CS karena udah pernah ketemu, udah semakan seminum, udah pernah hangout bareng kita. Udah bisa saling mengoreksi karakter masing-masing. Itu namanya CS. Itu. Jadi kau harus bisa membedakan CS itu sayang. Kepo itu ketemu kami cuma di media sosial. Deo, aku ketemu Kepo, kenal Kepo itu dari Kanza. Paham kau? Dari Kanza. Kalau nggak Kanza, aku nggak kenal Kepo. Kalau nggak Kanza, aku nggak kenal Kepo. Yang menang ditransfer. Tuh yang menang giveaway Depanik nanti ditransfer sore-sore. Tuh, aku kenal Kepo itu dari Kanza. Paham kau Yuna Ani? Paham kau? Kalau nggak Kanza bawa si Kepo ini ke medsos mengenalin kami nggak kenal Kepo. Kepo kenal kami dari Kanza. Kenal geng botol itu dari Kanza. Sama kayak aku kenal Depanik. Depanik udah sering jalan Mak Ulan, tapi Mak Ulan nggak kenal. Nah, Yoke membawa Depanik ke kami kayak gitu. Nah, membawa apalagi ke Mak Ulan. Si Mel mungkin sering jalan Mak Ulan, tapi Mak Ulan nggak kenal Mel. Tapi karena Yoke, Mel ini kenalin Mak Ulan Mel. Nah, kayak gitu sayang. Kayak gitu. Nah, samalah kayak Kepo ini. Mak kenalin Kepo ini Mak, katakan Za.
Kanza, mak kenal ini mak, si kepo mak, suka bareng-bareng sama aku live di Bigo, kata si Kanza. Itu baru situ kita kenal kepo. Terus Mak Ulan suka bikin giveaway, nanti si kepo bilang, mak aku nyumbang, oke. Si kepo itu kan minta ke si Mel, Kak Mel mau sponsor enggak di giveaway. Si Mel ini paling gampang dipinta orangnya, dan lagian orangnya nggak pernah mau bangkit, nggak pernah. Dia si Mel ini, Miss Indo ini, kalau dia udah kasih ke orang, dia malah lupa. Itu dia. Karena aku yang ngalamin sendiri. Aku yang ngalamin sendiri nih. Aku bilang, Mel ini kan Amel yang nambahin beli. Masa sih mak? Lupa dia. Itu si Mel. Karena dia apa yang dia udah dikasih dengan orang, dia nggak pernah mau ngingatnya. Itu si Mel orangnya. Karena aku yang sendiri yang jalani, yang tahu. Dia nggak pernah membangkit apa yang udah dikasih ke orang. Itu si Mel. Orangnya begitu tuh Miss Indo ini. Nah karena si kepo ini minta, ya namanya si kepo temannya, teman-teman Yoke, teman ini pasti, oh ya udah Mel, berapa Mel? Ya udah aku kasih gini ya Mel, ya aku kasih gini ya, kepo kasih, udah. Mana ada si udah ngasih kayak gitu, mana ada si Mel ini orangnya suka ngatur-ngatur gitu, nggak mau dia. Nggak, orangnya bukan begitu. Dia bukan sifat yang begitu, si Mel ini. Karena aku udah kenal dia, jadi aku udah bisa menilai dia. Nah yang kepo ini yang salah. Si kepo ini yang salah, udah tahu bikin giveaway. Nggak usah lah bikin giveaway itu banyak-banyak peraturan. Giveaway itu kan artinya kita memberikan sedekah. Giveaway itu kan sama dengan sedekah. Kalau sedekah itu kita berikan, ya udahlah kita kasihin aja ikhlas. Mau setan pun minta sedekah sama kita, kalau memang kita memberikan dengan ikhlas, ya kita kasihin aja. Mau hantu belau pun, kalau minta sedekah sama kita, kalau memang kita mau ikhlas memberinya, kita kasihin aja. Kalau geng botol suka bangkit-bangkit, enggak. Bangkit-bangkit gimana? Kami nggak pernah bangkit-bangkit ya nyanyi. Bangkit-bangkit apa? Bangkit-bangkit apa? Ini Felicia Albert nih salah satunya nih. Ini ada orangnya di sini nah. Ini Felicia Albert nih nah. Ina Tirto, Mel Miss Indo tuh nah. Yang suka ngasih sponsor giveaway. Bangkit-bangkitnya enggak mereka? Enggak pernah. Enggak pernah. Mereka udah ngasih aja udah. Ini Felicia Albert, Ina Tirto, si Mel Miss Indo tuh nah. Kalau Mak Ulan suka bikin giveaway, mak aku ngasih ya mak. Nanti si Felicia, mak aku ngasih ya mak. Ya. Udah ngasih tuh udah mereka. Gak pernah mereka mengungkit-ungkit. Ini nah ada orangnya di sini, Felicia Albert, ada Ina Tirto. Tanya dengan mereka. Kadang-kadang mereka kesenangan lihat Kanza dikasihnya. Karena hiburan bagi mereka lucu. Daripada mereka suntuk di rumah. Tanya tuh Felicia Albert, tanya Ina Tirto tuh. Tanya nih Kanza nih nah. Tanya tuh nah. Udah karena mereka daripada suntuk di rumah ngeliatin lab kita ada Kanza yang lucu-lucu, hiburan bagi mereka. Ya udah, nanti kasih Kanza kasih Kanza gitu. Karena hiburan bagi mereka. Nggak ada mereka bangkit-bangkit. Nggak ada mereka bangkit-bangkit. Dasar si keponya aja sinting. Itu nah yang Kanza itu yang tahu kepo itu nah. Kanza bareng sama aku tidurnya cepet, bangunnya pagi loh, Mak. Kenapa dia mau pagi-pagi bangun? Mau kemana? Dia mau ke kucing. Mau ke kucing dia. Mau bawa ke kucing dia. Dasar si keponya aja ribet. Udah tuh bikin giveaway, ini kalau bikin giveaway-nya ratusan ribu. Giveaway cuma 25.000. 25.000 tuh cuma dapat bakso sama es campur berapa? 10.000 sekarang. Ya mak, aku mau bawa ke kucing nanti. Aku takut aja kau bawa Kanza ke kucing sana.
Takutnya nanti dia dikejar-kejar orang-orang lagi nanti dia. Ngapain kau mau naik? Aku mau nanya sama kau. Mau naik, terus kau bangga-banggakan itu mami kau yang durhaka itu. Kau bela-belain mami kau, enggak mak, itu bukan bapaknya. Gitu. Tetap kau belain mami kau itu, yang kurang ajar itu. Yang nggak mau ngaku bapaknya kandungnya itu. Tetap nanti kau bela-bela lagi itu mami kau. Enggak mak, itu bukan bapaknya mak, ngaku-ngaku. Mas, kau bela-belain juga itu nanti kan, Sa? Yang ada kau nyap-nyap nanti kau. Anak kurang ngajar kayak gitu, orang tua kandung. Malu mengaku. Udah lihat mak Kanza kartu keluarganya. Orang tua kandungnya itu Kanza. Bukan orang tua kandungnya. Memang orang tua kandungnya itu susah. Kau bela-belain mami kau yang kurang ngajar kayak gitu tuh. Yang nggak mau ngakuin bapak kandungnya. Mana kok Kanza ini nggak bisa dinaikin sih, lama bener. Nggak bisa dinaikin sih. Udah pelan-pelan. Instagramku nih susah bener naikin orang. Lama bener naikin orang. Udah aku naikin pelan-pelan bener baru bisa naik orang itu karena 4-5 kali gitu. Naik lagi. Udah tuh. Kan lagi naikin lagi. Dah. Udah. Kenapa ya Instagramku nih naikin orang tuh lama. Nah. Kapan kau ke Kucing? 18. Terus kau sekarang ada di mana ini? Di rumah abang kau? Abang aku. Lagi di Bandung dia, Mak. Sayang kali ya kalau abang pulang. aku. Oh, dia pulang dari